Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya. Saudara-saudara yang saya hormati, kita sekarang membahas masalah Pancasila. Pancasila adalah 5 sila, yaitu sila-sila yang menuntun manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik. Tapi sayang saudara-saudara, Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan hanya jadi hafalan atau hanya jadi omong-omongan saja. Kalau memang Pancasila hanya jadi hafalan, berarti Pancasila adalah seperti sesuatu yang hanya diomong-omongkan saja, tapi tidak ada efeknya pada kehidupan sehari-hari saudara-saudara. Makanya saya ingin menekankan agar Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pasti ada efeknya dan Indonesia akan berubah. Bagi pejabat yang koruptor, bagi pejabat yang kejam dengan rakyatnya, kalau dia berpancasilais, mungkin dia tidak akan korupsi lagi, atau mungkin dia tidak akan kejam pada rakyatnya. Kata sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, saudara-saudara. Dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, saudara-saudara. Makanya tidak ada yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan Al-Quran atau dengan Islam. Kalau ada orang yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan Al-Quran atau Islam, itu orang-orang pikirannya kurang cerdas, saudara-saudara, atau memang dibuat-buat, saudara-saudara. Sesuatu yang baik tidak akan bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, saudara-saudara. Makanya founding father kita sudah merumuskan itu jauh-jauh hari dan sudah dipikirkan matang-matang, baik oleh Bung Karno, oleh Kiai Haji Wahid Hasyim pada waktu itu Menteri Agama, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat dalam kesepakatan dasar negara kita, yaitu Pancasila, saudara-saudara. Tapi kenapa sekarang kok dipermasalahkan? Ada kelompok yang mengaku Pancasilais dan ada kelompok yang dicap tidak Pancasilais. Ini kan terjadi pembelahan nanti, saudara-saudara. Padahal kita menginginkan bahwa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu jangan sampai berpecah belah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau dikelompok-kelompokkan, saya Pancasilais, kamu tidak Pancasilais, ini yang berbahaya. Akhirnya ada dua kelompok di negeri ini. Kelompok masyarakat yang katanya dirinya Pancasilais, dan ada kelompok masyarakat yang tidak Pancasilais. Kalau begini terus-terusan, akhirnya satu kelompok Pancasilais akan menyerang kelompok yang tidak Pancasilais. Kelompok yang tidak Pancasilais tidak terima, akhirnya benci melihat orang-orang yang mengatakan dirinya Pancasilais, saudara-saudara. Tapi menurut saya pribadi atau pendapat saya pribadi, Pancasila di Indonesia itu hanya diomong-omongkan saja, hanya jadi hafalan, saudara-saudara. Kalau Pancasila cuma jadi hafalan, ya tidak ada bedanya dengan anak taman kanak-kanak yang tiap hari masuk sekolah disuruh gurunya Pancasila. Tapi anak sekecil itu tidak mengerti apa sebetulnya Pancasila dan harus diapakan Pancasila ini, saudara-saudara.
Makanya Pancasila menurut saya jangan hanya diomong-omongkan saja, jangan hanya dihafalkan saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Indonesia rakyatnya ingin berubah baik secara moral maupun secara sosial, saudara-saudara. Karena apa? Pejabat-pejabat di pusat sana gembar-gembor Pancasilais, tapi buktinya korupsi di mana-mana. Terus ngomongnya nggak karu-karuan, memecah belah masyarakat. Apa dia seorang Pancasilais? Bukankah dia kalau membelah masyarakat, dia adalah kaum pembenci, saudara-saudara? Apa? Masa bangsanya sendiri dibenci? Dan yang ngomong itu para pejabat ya. Sebetulnya para pejabat harus mengayomi seluruh warga negara Indonesia ini, bukan malah mengkotak-kotakkan. Saya Pancasilais, kamu tidak Pancasilais. Itu apa? Nah kalau seperti ini masa bisa Pancasila diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari? Oh sudah dicap dirinya yang Pancasilais dan ada kelompok yang tidak Pancasilais. Ini muncul di era-era ini, saudara-saudara, di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Dulu nggak ada. Zaman Soeharto nggak ada. Zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Bu Mega nggak ada. Zaman Yudhoyono juga nggak ada. Ya di era Pak Jokowi ini saja. Banyak buzzer, banyak orang-orang tidak mengerti masalah negara, tidak mengerti masalah agama, ikut bicara nimbrung nggak karu-karuan. Baik itu di televisi maupun di YouTube, saudara-saudara. Coba siapa itu? Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda. Itu orang-orang nggak mengerti agama, memasuki wilayah agama, tambah gak karu-karuan. MUI didikte oleh kelompok-kelompok ini. MUI itu ulama-ulama besar, ulama banyak dari NU. Prosentasenya di MUI itu banyak NU, karena Indonesia mayoritas NU. Banyak kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dan ulama-ulama tidak sembarangan seperti Kiai Khalil Nafis, Kiai Marsudi Suhud. Itu ulama-ulama yang sudah mumpuni. Nah kok didikte sama coro-coro, orang nggak ngerti agama, yang namanya Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda. Itu apa? Itu kelompok apa itu? Siapa itu penyusup? Yaitu yang memecah belah masyarakat itu. Sudahlah, berhentikan. Orang nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Tambah bikin Indonesia kisau, tidak karu-karuan. Kalau udah dosen ahli ilmu komunikasi, ya jadilah dosen. Rembuk itu ilmu komunikasi, bahas itu nggak apa-apa. Atau filsafat apa kayak nggak apa-apa. Jangan masuk ke wilayah agama, karena wilayah agama ini sangat sensitif, menyangkut keyakinan dan iman seorang muslim atau seseorang yang beragama, yang punya keyakinan. Malu Anda ini siapa? Anda ini punya otoritas apa dengan MUI itu? MUI mau didikte, mau diatur-atur, selama orang-orang nggak jelas ini, orang-orang nggak ngerti agama. Dalam Islam, kata Rasulullah atau hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, idza wusidal amru ghairu ahliya fatan dirusah. Apabila suatu urusan yang diberikan bukan ahlinya, fatan dirusah, maka tunggu saat kehancurannya. Lah orang-orang nggak ngerti agama, bakas agama, ya tunggu saja nanti keributannya atau kehancurannya. Makanya stop. Yang tidak mengerti agama jangan ngomong agama. Karena Quran, ayat-ayat mutasabihat, atau ayat-ayat hikmah itu perlu ditakwil. Dan yang menakwil ayat-ayat itu adalah ulama-ulama yang paham dengan bahasa Arab, dengan ilmu Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, dan dengan pendapat-pendapat ulama-ulama besar lainnya, saudara-saudara. Bukan sembarangan orang. Bukan ahlinya, baca Quran saja berlepotan kok ngomong agama. Apa? Bukan saya sok pinter, bukan saya sok suci, bukan saya sok menggurui. Kalau bukan ahlinya, jangan ngomong yang bukan ahlinya.
Kalau bukan ngerti masalah agama, jangan ngomong masalah agama. Rusak nanti agama, hancur rasa agama. Itu tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang mengurusi sesuatu tidak mengerti ilmunya dan bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, fatan dirusaah, maka tunggu saat kehancurannya. Saudara-saudara, terus siapa Abu Jandawan itu orang apa itu? Pernah dibantah sama anak Madura itu masalah mengartikan Al-Quran tentang masalah kafir itu. Ya nggak ada apa-apanya Abu Janda. Wong anak Madura bahasa Iban itu hafal Al-Quran, ayatnya hafal Al-Quran. Apa? Meskipun dia masih umur belasan tahun, tapi dia lebih menguasai ilmu Al-Quran daripada Abu Janda, Abu Lahab, Abu Jahal. Saudara-saudari, siapa sebetulnya ini? Seperti Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Ade Armando, terus-terusan memprovokasi, dan yang dimasuki adalah wilayah agama. Ini sangat sensitif. Makanya dia ada di keramaian, di demo, dipukuli sama orang. Ya mungkin itu orang-orang yang sudah tidak senang lagi terhadap Ade Armando karena sudah memasuki wilayah agama. Dan dalam jejak digitalnya di YouTube itu, Ade Armando jelas-jelas menistakan agama. Bahkan dilaporkan ke polisi, berapa kali dilaporkan itu. Bahkan menurut pra-peradilan katanya Ade Armando itu diputuskan jadi tersangka. Tapi sampai sekarang jeluntrung hukumnya tidak karu-karuan, entah kemana. Dibiarkan sama kepolisian. Ini yang jadi masalah. Karena hukum menemui jalan buntu, akhirnya Ade Armando dihukum oleh hukum jalanan atau street justice, saudara-saudara. Makanya penegakan hukum sekali lagi di Indonesia ini harus adil, jangan tebang pilih. Baik itu pendukung pemerintah, baik itu oposisi. Kalau melanggar hukum, ya harus ditegakkan hukum. Kalau melanggar hukum, ya harus dihukum, diproses hukum. Nanti terserah keputusan pengadilan. Kalau terus-terusan begini, Indonesia akan ribut, akan rumet terus. Kenapa? Satu, penegakan hukum di Indonesia ini tidak adil, saudara-saudara. Terang-terangan saja. Banyak sesuatu kecewaan masyarakat dan warga negara ini mendengarkan keputusan-keputusan hukum yang tidak adil. Nomor satu ini, mungkin bisa diduga ada suap, mungkin bisa diintervensi oleh kekuasaan. Ini yang bikin keterbelahan di masyarakat itu. Tegakkan hukum, siapa saja warga negara yang melanggar hukum harus dihukum, diproses dengan hukum. Kan begitu bunyinya. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Siapa saja warga negara yang melanggar hukum harus diproses hukum. Tapi nyatanya itu hanya teori sejak dulu, sejak zaman Bung Karno, Soeharto, sampai sekarang ya pancet. Penegakan hukum pancet. Tetap saja begitu, saudara-saudara. Dan kelompok-kelompok Ade Armando ini supaya berhenti ngomong yang lain saja, bahas yang lain saja, tidak apa-apa. Pro pemerintah tidak apa-apa. Dalam demokrasi itu pilihannya tidak apa-apa. Bagi yang pengkritik atau oposisi, ya tidak apa-apa mengkritik. Memang kita sudah ambil sistem demokrasi kok. Dan negara kita bentuknya republik, kembali publik ini pada masyarakat, ini pada publik, pada rakyat. Jadi negara Indonesia itu negara kedaulatan rakyat, negara yang berdaulat. Presiden dipilih rakyat, ingat itu Pak Jokowi. Presiden dipilih rakyat. Bukan dipilih polisi, bukan dipilih tentara, dipilih rakyat. DPR dipilih rakyat. Tapi sekarang DPR sudah nggak mewakili rakyat. Tidak mengontrol pemerintahan, seharusnya mengontrol pemerintahan presiden itu. Makanya dikontrol oleh LSM, oleh civil society, dikontrol oleh mahasiswa.
Begitu pemerintahan mencela-mencele, DPR mencela-mencele, jangan salahkan mahasiswa turun ke jalan. Dulu kan sudah diputuskan tuh pemerintah sama DPR bahwa pemilihan umum 2024 itu akan dilaksanakan, sudah diputuskan di DPR dan pemerintah. Tapi mencela-mencele lagi, ada perpanjangan, ada 3 periode, macam-macam. Dan kekuasaan sudah dibatasi. Setelah reformasi, presiden hanya bisa menjabat 2 periode. Sekarang minta perpanjangan, minta pemilu ditunda, minta 3 periode, minta diperpanjang. Kalau SIM mati bisa diperpanjang, STN mati bisa diperpanjang. Lain konstitusi sudah menetapkan 2 periode kok minta perpanjangan. Ini kan orang-orang haus kekuasaan itu, orang-orang serakah ini. Memang kekuasaan itu nikmat, seperti candu. Di dunia itu yang seperti candu, yaitu harta, tahta, wanita. Makanya orang-orang yang sudah kecanduan kekuasaan itu terjadi adiktif. Jadi pikirannya sudah, yang dipikir itu bukan rakyat, malah kekuasaan. Kapan kita berkuasa terus? Kalau ingin berkuasa terus, ya Indonesia jadikan kerajaan saja. Jangan jadikan republik, jadikan sistem kerajaan saja. Seperti zaman Mojopahit. Iya, zaman demokrasi sudah disepakati, sudah jadi undang-undang bahwa presiden bisa menjabat 2 periode, 1 periode 5 tahun, 1 periode 5 tahun. Setelah itu nggak bisa ikut pemilu lagi. Kok malah mau minta perpanjangan, pemilu diundur, pemilu 3 periode. Iya, kalau SIM mati diperpanjang, STN mati diperpanjang. Ini konstitusi yang sudah disepakati, jadi undang-undang. Kalau ini dilanggar kan presiden melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Presiden itu bisa diturunkan karena 3 alasan. 1, asusila. 2, korupsi. 3, melanggar undang-undang. Saudara-saudara, inilah ternyata pejabat-pejabat di negeri NKRI ini, harga mati ini, itu hanya mulutnya saja menyanyikan cinta NKRI, cinta NKRI, tapi dirusak sendiri. Dia cinta Indonesia bukan cinta dengan negeri dan bangsa ini, tapi cinta dengan jabatannya. Buktinya, di saat minyak goreng langka, BBM naik, sembako naik, yang dibicarakan bukan masalah yang terjadi di masyarakat, melainkan rebutan, royokan jabatan. Ini kan memalukan, saudara-saudara. Coba lihat negara kita, negara jiran Malaysia itu. Harga minyak goreng sekarang karena disubsidi oleh kerajaan, oleh kesultanan, 8.500 per liter, saudara-saudara. Ini bukan dok, coba buka itu. Harga minyak goreng di Malaysia di YouTube itu hanya 8.500. Kenapa kita nggak bisa meniru Malaysia? Wong kita bangsa serumpun. Kalau ngomong teori filsafat, ternyata outputnya seperti orang-orang nggak mengerti ilmu. Atasi masalah negara nggak bisa. Korupsi merajalela sejak dulu, nggak selesai. Dan sekarang yang ditangkap oleh Jaksa Agung, terima kasih Pak Jaksa Agung. Gerombolan maling yang ada di Kementerian Perdagangan itu, ternyata itu yang memberi izin untuk keluarnya CPO ke luar negeri. Hingga di sini terjadi minyak goreng langka. Dan para spekulan yang menimbun minyak goreng itu juga yang membuat minyak goreng langka dan harganya mahal. Ini sudah berapa triliun untungnya para taipan, para cukong-cukong, para bandar-bandar itu. Para bandar pemilu, para cukong pemilu itu. Untungnya sudah berapa? Sudah 3 bulan gak turun-turun. Triliunan untungnya sudah. Sedangkan rakyat menderita. Bahkan antri minyak goreng, ada yang mati sudah.
korban jiwa gara-gara minyak goreng. Kita malu dengan negeri tetangga. Di Malaysia itu nggak ada antri minyak goreng. Padahal Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, saudara-saudara. Itu kok malah nggak karu-karuannya dipikirkan, malah membuang isu untuk mengalihkan masalah perpanjangan pemilu diundur 3 periode. Ini kan suka keblinger pemikiran-pemikiran seperti ini. Dianggap rakyat ini bodoh atau bagaimana? Sekarang orang sudah pinter-pinter. Jangan dianggap orang desa itu seperti zaman Gajah Mada. Ini sudah zaman milenial. Anak sudah pinter-pinter. Banyak sarjana di Indonesia ini sudah. Di desa-desa itu kurang lebih 10 sarjana ada. Ada yang 15 sarjana tiap desa. Ngomong nggak masuk akal. Jangan tipu rakyat, jangan bodohi rakyat. Malah rakyat yang akalnya lebih sehat daripada akal Anda itu. Akal Anda sudah dikuasai jabatan dan uang. Dan mungkin kebanyakan makan barang haram itu. Hatinya sudah tertutup. Sudah keras seperti batu. Balelo, meguguk, makuto waton. Rakyat yang hidupnya sederhana di negeri ini masih sabar. Untung punya rakyat yang neriman, istilah orang Jawa, yang bisa menerima nasib atau takdir, kata orang Jawa. Kalau hidupnya gak enak katanya ini sudah takdir Allah, takdir Tuhan. Punya rakyat seperti ini enak sebetulnya karena sabar-sabar. Coba di luar negeri, mungkin tiap hari demo. Kalau di Eropa ada kepemimpinan seperti ini. Untung di Jawa, khususnya umumnya di Indonesia ini, masyarakatnya masih neriman, masih percaya dengan nasib dan takdir. Jadi kalau hidupnya nggak enak, miskin, mungkin ini takdir Allah, takdir Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalau di negara-negara barat, negara-negara maju, demo setiap hari. Demikianlah kritik kami terhadap kebijakan para pemimpin-pemimpin kami. Mudah-mudahan pemimpin kami dapat hidayah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha kharul wafa'il khatimah al Mustafa wal Murtadho wa benahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha kharul wabail khatimah al Mustafa wal Murtadho wa benahuma wa Fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bisiril Fatihah ma'as sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.